Saya sering membayangkan bahwa kritik terhadap pemerintah itu seperti kentut ya. Kentut yang ketika didengar itu langsung lari gitu, yang mendengarkan. Jadi pemerintah itu seperti itu. Bukan anti kritik, tapi mereka takut bau gitu. Kekuasaan jarang belajar dari kritik gitu. Namun kita belajar dari mereka gitu. Belajar terus menerus tapi tidak berubah itu repot juga. Eh, Sebenarnya setiap kali pemerintah dikritik, kita berharap para politisi berubah. Padahal kritik tidak pernah ditujukan untuk mereka. Kritik ditujukan untuk kita sendiri. Roda pemerintahan itu berjalan sedemikian rupa dan ada aturan-aturannya. Setiap datang dan pergi itu sudah diatur dalam pemerintahan, misalkan 5 tahun sekali atau bahkan kurang, atau bahkan ada yang 2 periode dan seterusnya, tapi tidak ada yang berkuasa terus menerus sampai akhir hayat itu. Khususnya di Indonesia dalam pemerintahan demokrasi Republik Indonesia. Jadi begini teman-teman, kalau ada orang yang berbicara soal kritik pemerintah, itu sebenarnya adalah dialog atau dialektika antar sesama kita gitu, yang di luar pemerintahan atau orang pemerintahan yang memposisikan dirinya sebagai penonton yang mengambil jarak ya, yang mengambil jarak dari kekuasaan. Ya, kenapa saya bedakan antara orang-orang atau pemerintahan yang mengambil jarak antara dirinya dengan kekuasaan? Karena itu adalah satu seni yang berbeda dengan orang yang masuk dalam pemerintahan dan tidak mau melihat dari luar itu. Karena kalau kita merefleksikan, sebelum saya bicara soal kritik tadi, kalau kita merefleksikan pandangan Gadamer misalkan, mengambil jarak antara kita dengan objek itu adalah cara terbaik untuk membaca objek itu gitu. Tapi kalau kita melebur dalam objek, maka kita tidak bisa memisahkan antara kita sebagai subjek, individu yang berpikir dan terus dinamis, dengan benda-benda yang sebenarnya juga dinamis tapi dinamikanya teratur dalam pengertian tidak memiliki kehendak itu ya. Itu berbeda itu. Oleh karena itu kekuasaan itu kan selalu ingin menguasai, memonopoli, apalagi mesetting dan sebagainya sesuai dengan lingkupnya. Tetapi manusia berbeda, memiliki perspektif, memiliki pandangan, memiliki nurani. Banyak sekali alat-alat yang dimiliki oleh manusia itu. Oleh karena itu berbeda dengan pemerintah yang tenggelam di dalam kekuasaan dengan pemerintah yang mengambil jarak dengan kekuasaan itu untuk melihat kekuasaan itu berjalan seperti apa itu. Ketika seseorang masuk dalam fungsi, katakan dalam hal ini presiden gitu ya, maka sebenarnya presiden itu bukan manusia dalam pengertian fungsional itu, bahwa dia adalah petugas dari apa yang melekat pada dirinya sebagai fungsi tadi, bahwa seorang presiden tidak memiliki anak, bahwa seorang presiden tidak memiliki istri. Oleh karena itu salah kaprah orang yang menganggap bahwa ada anak presiden, ada menantu presiden, ada ibu negara gitu. Nggak ada. Presiden adalah fungsi gitu. Berbeda dengan sosok yang melekat pada fungsi itu sebagai manusia gitu kan. Sekali-sekali seorang manusia dia katoan misalkan pakai celana pendek lari pagi gitu kan, itu berbeda dengan dia sebagai presiden gitu. Dia lari pagi sendirian misalkan pakai sepatu, pakai celana pendek lari pagi. Kemudian ada orang melihat, oh Pak Presiden sedang lari. Tidak, yang sedang lari itu adalah sosok seseorang, karena dia berjalan di luar fungsi itu gitu.
itu adalah seseorang yang namanya misalkan adalah Jokowi gitu, yang namanya adalah Prabowo, yang namanya adalah Susilo Bambang Budiono gitu, SBY dan sebagainya gitu. Jadi ini berbeda. Oleh karena itu orang yang melihat kekuasaan dengan jarak itu tadi, dia mengerti, berbeda dengan orang yang tenggelam gitu ya. Baik, kembali lagi kepada persoalan tadi gitu, bahwa kenapa saya berbicara soal ini, bahwa kritik terhadap pemerintah itu sebenarnya kita berharap politisi berubah, tapi sebenarnya kritik itu berfungsi bukan untuk mengubah politisi atau mengubah pemerintah itu, melainkan adalah kritik terhadap pemerintah atau politisi atau kepada penguasa hari ini adalah bertujuan untuk dialog antar masyarakat gitu. Kita ingin membentuk apa nih gitu, kita mau buat apa nih gitu. Kalau ada nih orang yang mengkritik bahwa ada jalan yang pincang gitu, bahwa seorang presiden misalkan melakukan keputusan yang sangat berisiko, misalkan melakukan sebuah keputusan yang sangat berisiko, kemudian ada influencer yang memberi kritik terhadap itu, maka itu adalah ruang publik untuk saling berdiskusi, berdialog, memberikan pendapat. Oleh siapa? Oleh mereka yang di luar pemerintahan atau mereka yang di dalam pemerintahan tapi mengambil jarak dari kekuasaan itu, sehingga dia menjadi subjek sebagai masyarakat gitu. Nah ini yang kita harus pahami gitu. Berbeda dengan apa yang kita lihat hari ini gitu, terkhususnya di Indonesia ya. Di media sosial ada orang yang mengkritik pemerintah seolah-olah membenci pemerintah. Itu kan itu beda sekali, perasa membenci gitu ya, diksi membenci pemerintah itu naif sekali gitu. Orang yang mengkritik itu perlu intelektualitas itu, perlu berpikir runtun, perlu logika yang kuat. Tapi ketika dia mengkritik justru dikatakan membenci pemerintah. Orang yang menyebut seseorang yang mengkritik pemerintah itu sebagai pembenci pemerintah, ini juga aneh gitu ya. Sebenarnya dia siapa gitu kan? Kalau andaikan dia memberikan argumentasi bahwa dia pro terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah atau antitesa terhadap kritik seseorang, maka dialognya bukan dimulai dengan bahwa pengkritik itu adalah pembenci pemerintah gitu kan. Ya seharusnya mulailah dengan menghargai perbedaan pendapat gitu. Nah itu yang sering terjadi di kita itu. Saya rasa ini hanya intro saja, dan ke depan saya juga akan berbicara banyak hal terkait banyak hal di isu-isu pemerintahan. Jadi bahwa kritik bukan untuk mengubah politisi ya, tapi kritik adalah ruang dialog antar masyarakat. Untuk apa tujuannya? Ya untuk memperbaiki pemerintahan gitu. Jadi jangan berharap kepada politisi gitu. Selagi dia melabelkan dirinya sebagai politisi, artinya dia tidak pernah keluar dari kekuasaan. Dia berbeda dengan masyarakat. Dia melihat sesuatu itu dengan kekuasaan, ambisi menguasai. Kalau ingin bergabung dengan kita, maka lepaskan jaketmu, katakan bahwa saya bukan dari partai ini, saya bukan dari organisasi ini dan sebagainya, tapi saya adalah rakyat dan saya ingin melihat lepas dari segala kepentingan. Ya, itu baru menarik gitu ya. Terima kasih.